Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Beberapa waktu ini kita telah mulai mempelajari kitab bilangan dan ini adalah kitab keempat dari Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan selesai mempelajari kitab bilangan. Dengan mencapai pasal 35 dan 36, hari ini adalah episode terakhir dalam kitab bilangan. Jika Anda ingin menonton episode sebelumnya, Anda bisa mengunjungi website kami, semuakitabsuci.com. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Selamat datang, Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Terima kasih Tuhan besertamu. Tuhan memberkati. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, dengan kita sudah mencapai pasal 35, kita akan fokus pada kota-kota dari Lewi dan kota-kota perlindungan. Saya akan baca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu untuk menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah pengembalaan, kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1.000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2.000 hasta di sisi timur dan 2.000 hasta di sisi selatan dan 2.000 hasta di sisi barat dan 2.000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah pengembalaan kota-kota. Saya ingin penjelasan tentang kota-kota Lewi. Di mana letak kota-kota ini? Mengapa Tuhan mempersiapkan kota bagi mereka? Diketahui bahwa orang Lewi tidak memiliki bagian antara umat. Tuhan berkata bahwa mereka bukan anak sulung dan bahwa mereka adalah miliknya dan bahwa dia adalah bagian mereka. Jadi mereka tidak memiliki bagian dan mereka tidak punya tanah untuk digarap di antara para umat. Lalu bagaimana mereka akan hidup? Dia mempersiapkan bagaimana mereka akan hidup dan dari mana mereka harus menerimanya. Tapi di mana mereka akan tinggal? Anugerahnya luar biasa. Mengapa? Karena salah satu hal yang dikatakan Yakub, aku akan bagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, yang berarti bahwa mereka tidak akan hidup bersama, Mereka akan dibagi-bagi. Ini berserakan. tentang Simeon dan Ini Lewi. tentang Simeon dan Lewi. Kasih karunia digunakan dalam hal ini dengan suku Lewi karena mereka harus berbagi-bagi. Sebagai Oke. suku Lewi sangat penting bagi semua suku karena mereka melayani semua orang. Mereka melayani pekerjaan imamat atau pelayanan di antara semua orang dan mengangkat para imam dalam pelayanan mereka. Jadi itu adalah berkat, kehadiran mereka adalah berkat. Mereka mengajarkan hukum pada orang-orang dan mereka menjaga ritualnya. Jadi suku Lewi harus hadir di antara suku-suku itu. Jadi Tuhan memilih mereka dan memberitahu orang-orang bahwa mereka harus memberikan 48 kota kepada orang Lewi ketika mereka akan memasuki negeri itu. 48 kota itu dibagikan di antara berbagai suku untuk orang Lewi untuk didiami dan juga tanah-tanah penggembalaan di sekitar kota-kota. Dan dia juga menentukan ukuran tanah-tanah penggembalaan di mana hewan dan ternak mereka akan hadir. Meskipun suku ini tidak memiliki bagian di negeri, tetapi mereka dibagi-bagi di antara semua suku. Tepat. Apakah ini memberitahu kita tentang Elkana, ayah Samuel? Ya. Apa sukunya dan di mana dia tinggal? Mohon beritahu hubungan antara kisah Elkana dalam Dia hal adalah orang Lewi, tetapi dia tinggal di Efraim. ini. Oke. Seorang Efrat. Karena dia tinggal di Efraim meskipun dia seorang Lewi. Jadi kota-kotanya dan tanah penggembalaannya berada di Efraim. Tapi dia dari suku Lewi. Tapi di mana suku Lewi? Mereka tidak hadir dalam pembagian ini. Jadi ketika kita bertemu dengan Elkana dalam pengantar 1 Samuel, kita tahu bahwa dia adalah seorang Lewi. Dan dia tinggal di Efraim, di suku Efraim,
Tetapi dia sendiri adalah dari suku Lewi. Itu benar. Benar. Dan semua orang Lewi seperti itu, dibagi di antara suku-suku yang tersisa. Setelah itu dari ayat 6 hingga ayat 8 dikatakan mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan. Supaya orang pemburu dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi berjumlah 48 kota. Semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan kota-kotanya kepada orang Lewi, sekadar milik pusaka yang dibagikan padanya. Di sini dia menunjuk pada kota-kota perlindungan dan dia berkata bahwa ada 6. Benar. Apa yang kita ketahui tentang kota perlindungan dan apa tujuan di balik mereka? Kota-kota perlindungan di mana kota-kota yang ditentukan di tengah-tengah negeri suku Lewi, 6 kota diambil dari antara 48 kota suku Lewi. Apa peran mereka? Pembunuh yang membunuh seseorang secara tidak sengaja dapat melarikan diri, sehingga pembalas darah tidak akan mendekatinya. Baik. Hukum berkata pembunuhnya pasti akan dihukum mati. Jadi orang yang membunuh seseorang, baik sengaja atau tidak sengaja, bagaimana dia bisa dilindungi? Dengan berlari dan memasuki kota perlindungan, dan selama dia berada dalam kota perlindungan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dan penduduk kota-kota itu adalah orang Lewi. Dan 6 kota perlindungan yang dipilih terdiri dari 3 kota di sebelah timur Sungai Yordan dan 3 di sebelah barat Sungai Yordan. 3 kota di sebelah timur Sungai Yordan adalah Ramot di Gilead, Bezer, dan Golan. 3 di sebelah barat Sungai Yordan adalah Sikem, Kades, dan Hebron. Dan semuanya dibagikan di antara suku-suku. Tetapi saya pikir ada 2 kota di sebelah timur Sungai Yordan milik Manasye dan selebihnya dibagi-bagi di antara suku-suku tersisa karena Manasye Memiliki mengambil ruang area yang yang lebih sangat besar. luas negeri karena jumlah mereka yang besar seperti yang kami katakan sebelumnya. Tuhan memudahkan akses ke kota-kota perlindungan, sehingga pembunuh yang membunuh seseorang tidak sengaja dapat mencapainya dengan mudah. Benar. Bahkan jalan mereka seharusnya diaspal dan tanpa penghalang sehingga dia bisa berlari dan mencapainya dengan cepat untuk berlindung. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kami telah mengetahui dari Anda bahwa kota-kota orang Lewi ada 48 kota, 6 diantaranya kota perlindungan. Mengapa kota perlindungan diambil dari kota orang Lewi? Kota-kota perlindungan benar-benar diambil dari kota-kota Lewi, yaitu 42 dan 6. Saya pikir kota tersebut seharusnya dihuni oleh suku Lewi. Karena suku Lewi bertanggung jawab untuk menerapkan hukum di antara umat Allah. Menjaga kehidupan orang dan menjaga hubungan adalah bagian dari tanggung jawab suku Lewi. Siapa yang harus mengajari hukum? Suku Lewi. Selanjutnya itu adalah tanggung jawab mereka. Dan jika mereka berada di tempat lain, mereka juga akan bertanggung jawab atas pembunuhannya. Tanggung jawab mereka adalah untuk memenuhi hal ini. Dan dia pembunuh itu akan tetap di dalamnya sampai kematian imam besar seperti yang kita ketahui. Anda telah mengatakan bahwa ada 3 kota perlindungan di sebelah timur Sungai Yordan dan 3 kota di sebelah barat Sungai Yordan. Kita perlu tahu lebih banyak tentang arti nama-nama itu dari kota-kota dan tentang cara yang mudah untuk menjangkau kota-kota ini dan hubungannya dengan Kristus sebagai kota perlindungan. Kitab suci memberitahu kita bahwa jalan untuk mencapai kota-kota ini seharusnya diaspal dengan baik tanpa hambatan apapun. Karena seseorang yang adalah seorang pembunuh dan takut akan pembalas darah seharusnya lari ke sana. Jadi kota harus dekat dan dapat diakses oleh orang-orang dari semua tempat sehingga siapapun di setiap tempat dapat dengan mudah menjangkau mereka. Dan kota-kota harus memiliki jalan yang mudah diakses dari semua kota di sekitarnya. Baik, Mengenai artinya, masing-masing memiliki arti. Kades artinya berbakti. Sikhem berarti kekuatan. Hebron artinya persekutuan. Ramot artinya ketinggian, Bezer berarti benteng. Golan artinya mengelilingi. Saya pikir kita dapat menyimpulkan bahwa itu semua berarti hal-hal yang baik. Arti Oke. dari hal-hal terhormat. sebagai contoh Kadesh dan Hebron. Kadesh Ya. artinya berbakti, Hebron artinya Persekutuan. persekutuan. Ya, Jadi di kota perlindungan ada kekudusan dan persekutuan. Apakah Dan ada kekudusan persekutuan. atau persekutuan yang jauh dari kota perlindungan, jauh dari Kristus? bagaimana bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Saya akan mengajukan pertanyaan dalam bentuk yang berbeda. Mereka yang berusaha untuk mencapai Tuhan, untuk memiliki persekutuan dengan Dia atau untuk menikmati kekudusan jauh dari Kristus. Apakah ada kekudusan yang jauh dari Kristus dan persekutuan dengan Tuhan? Dalam ibadah misalnya, atau
dalam bentuk pengabdian apapun jauh dari Kristus, apakah ada persekutuan atau kekudusan yang jauh dari Kristus? Kristus berkata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tentang pintu, akulah pintu. Dan kitab suci memberitahu kita dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ada teks-teks Alkitab yang mengatakan dengan jelas bahwa Allah tidak dapat dijangkau tanpa Kristus. Jadi selanjutnya, Dia tidak akan mengambil kehidupan baru. Dari mana kekudusan berasal? Kekudusan datang dari dekat pada Kristus dan melekat padanya, dan sebagai hasilnya, seseorang akan mengambil kehidupan ilahi. Seperti kehidupan ilahi memiliki benih kekudusan, sementara Benar. saya memiliki benih duri. Ya. Kehidupan saya yang dulu menghasilkan duri. Lalu bagaimana saya bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Saya harus hidup. Dan saya tidak bisa hidup kecuali terhubung dengan Kristus. Dan ketika saya terhubung dengan Kristus, hidup Kristus mengalir dalam saya. Dan itulah yang menghasilkan kekudusan. Jadi selanjutnya adalah mustahil Baik. untuk mencari perlindungan dari penghakiman atau dari pembalas darah, kecuali di dalam Kristus, Tuhan tidak akan pernah bisa dijangkau. Dan berurusan dengannya tanpa Kristus. Baik, kota perlindungan adalah tempat di mana pembunuh yang membunuh siapapun secara tidak sengaja mungkin melarikan diri ke sana dari pendendam darah. Untuk Ya. menyelesaikan bagian ini, berapa lama kira-kira dia harus tinggal di kota? Sampai kematian imam besar. Ketika imam besar mati dalam kondisi ini, itu adalah haknya untuk keluar dari kota, dan pembalas darah tidak dapat dituntut selama dia tinggal di kota perlindungan sampai kematian imam besar. Jadi penuntutan darah berakhir dengan kematian imam Dengan besar. kematian imam besar. Siapa yang mati di kayu salib sehingga kita tidak lagi menjadi penuntut di hadapan Tuhan? Kristus. Kematian imam besar yang menjamin tidak ada tuntutan atau pengejaran. Orang yang membunuh seseorang dan melakukan dosa ini dan tindakan yang mengerikan ini. Namun sebenarnya peran Kristus dalam masalah kota perlindungan jauh lebih besar dari itu. Kristus bagi orang-orang dan bagi kita adalah kota perlindungan. Dan Dia adalah kota perlindungan pada orang-orang meskipun dialah yang terbunuh. Ya, Siapa yang membunuh Kristus? mereka lakukan. Dan siapa yang melindungi mereka dari upah membunuhnya? Dia sebagai kota perlindungan. Karena dialah yang berkata di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Jadi dia menganggap dosa mereka sebagai kecelakaan, dan ini adalah hal menakjubkan Oke. tentang Kristus sebagai kota perlindungan, bahwa Kristus menganggap semua dosa sebagai kebetulan, sehingga mereka bisa layak untuk kota perlindungan. Jadi di kayu salib, dia bagi mereka adalah kota perlindungan. Tidak hanya itu, tapi dia adalah orang yang terbunuh, dia adalah kota perlindungan, dan dia adalah imam besar, yang kematiannya akan menghapuskan tuntutan darah. Dan dia adalah pembalas darah, yang akan membalas dendam suatu hari nanti. Dia akan membalas dendam pada orang-orang yang menolaknya. Setelah itu ketika Kristus akan muncul seperti yang dia katakan perasaan anggur murka Allah dan menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Baik. Saudara SM, kita akan pindah ke pasal 36 yang merupakan pasal terakhir dari kitab Bilangan. Warisan Putri Zelafehat. Kembali. Ya, gadis-gadis terhormat yang tidak ingin Tepat. warisan itu hilang. Benar. Mereka sangat menghargai warisan Benar. yang disiapkan Tuhan untuk mereka. Jadi kita ingin melihat apa yang terjadi dengan mereka di pasal ini. Saya akan baca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehat saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang dari anak laki-laki dari suku lain dari antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan pada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya, mereka boleh saja kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka, haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya.
supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat. Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelafehat, kawin dengan anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ini merupakan sesuatu yang baru terkait dengan putri Zelafehat yang tidak boleh kawin jauh dari suku mereka untuk menjaga warisan. Apa yang Anda lihat dari kisah ini? Sebenarnya kita melihat hal yang indah. Pertama kali saya pikir di pasal 27, kita melihat bahwa putri-putri Zelafehat sangat terhormat. Hari ini kita melihat bahwa orang-orang di suku ini juga terhormat. Kali Ya. ini laki-laki yang meminta hak. Hal ini benar untuk tidak menghilangkan mereka dari warisan, tapi pada saat yang sama hal itu tidak boleh dibawa ke suku lain. Ini tak akan berhasil, mereka tidak dilarang, tapi pada saat yang sama mereka tidak boleh kawin dengan seseorang dari suku lain dan mengambil warisan bersama mereka. Hal itu tidak diperbolehkan. Kita berpegang teguh pada bagian kita dalam Tuhan, karena mereka berpegang teguh pada bagian mereka dalam Tuhan. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa orang-orang ini sangat terhormat. Sebenarnya sudah jelas bahwa sejarah suku Manasye, laki-laki dan perempuan adalah hebat. Jadi Tuhan berfirman, seperti yang dikatakan sebelumnya, perkataan anak perempuan Zelafehat itu benar. Dia juga berkata, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Apa yang mereka katakan itu benar. Ketika Musa memperkenalkan masalah itu kepada Tuhan, Tuhan mengatakan padanya bahwa itu benar. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah mereka harus kawin dari dalam suku. Dan sebenarnya hal yang indah adalah bahwa dia tidak mengatakan bahwa jika mereka kawin dari luar suku, mereka harus meninggalkan warisan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Tapi dia mengatakan dengan jelas bahwa Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin karena orang-orang itu patuh dan ingin melakukan hal yang benar. Dan setelah itu kita langsung baca bahwa mereka mengawini anak-anak dari saudara laki-laki ayah mereka. Segera setelah itu, yang berarti bahwa mereka juga patuh. Selanjutnya, solusi untuk menjaga warisan dalam suku adalah bahwa mereka harus kawin dari dalam suku yang sama dari anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah mereka, agar harta warisan tidak berpindah ke suku lain. Dari sisi mereka ada kepatuhan. Dari sisi laki-laki ada ambisi. Dari pihak Tuhan dia menilai masalah ini dengan jelas dan dia tidak meninggalkan kemungkinan atau kebingungan apapun dalam hal itu. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya ingin mengetahui makna spiritual dari pernikahan Putri Zelofehat dengan pria dari suku yang sama. Silakan. Ada teks Alkitab yang sangat jelas yang mengatakan janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sudah jelas, dan itu berlaku untuk pernikahan, yang berarti bahwa seorang wanita yang beriman tidak boleh menikah dengan laki-laki tidak beriman, atau laki-laki yang beriman tidak boleh menikah dengan perempuan yang tak beriman. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dan apa yang dikatakan beberapa orang yang mungkin dia yakini sangat serius, tapi di sini level lain ditambahkan. Karena mereka semua adalah umat Tuhan, maka mereka akan menikahi seseorang dari umat Tuhan. Tapi ia berkata tidak, bukan hanya dari umat Tuhan. Bukankah mereka umat Tuhan dan memiliki warisan? Tapi dia berkata bukan hanya dari umat Tuhan. Jika kamu mau untuk menikmati warisan ilahi, kamu harus menikah dari suku yang sama. Menikahlah dengan seseorang yang menghargai warisan ilahi, seseorang yang cocok dengan Anda dalam pikirannya, seseorang yang ingin hidup bagi Tuhan seperti Anda, seseorang yang menjalani cara hidup yang sama. Dan ini menunjukkan kepada kita pemikiran ilahi yang luar biasa bahwa kita tidak boleh baik dari sisi negatifnya saja. Dengan kata lain, tidak hanya tanpa karakter buruk, tetapi juga untuk menjadi yang teratas secara positif seperti saya, sehingga kita berdua dapat menikmati bagian Tuhan. Jika kita mengasumsikan asumsi yang tidak dibuat oleh kitab suci, yaitu bahwa dia akan menikahi seseorang dari suku lain, dia akan kehilangan warisan. Seolah dia tidak akan menikmati warisan Tuhan yang menjadi miliknya ketika dia menikah dari suku yang sama. Baik, sebenarnya saya sangat mengagumi Putri Zelafehat. Dan setiap kali saya membaca kisah ini, saya mengerti masalahnya lebih jelas. Saya mempelajarinya sebagai pelajaran spiritual bagi kita dalam kehidupan spiritual dari perempuan-perempuan yatim. Mereka yatim piatu, Tanpa saudara, tanpa saudara. tak hanya anak yatim. Mereka adalah perempuan, bejana yang lebih lemah. Benar. Mereka yatim piatu dan kehilangan dukungan manusia tanpa saudara. Tetapi mereka Benar. menghargai urusan Tuhan.
Dan mereka berlindung di kemah pertemuan, pergi kepada Tuhan dengan keluhan mereka. Mereka Benar. menghargai bagian Tuhan. Dan mengatakan bahwa ayah mereka tidak mati dengan orang-orang dalam pertarungan, tetapi mati karena dosanya sendiri. Jadi mereka juga mengaku bahwa ayah Benar. mereka mati karena dosanya sendiri. Ya. Mereka mengakuinya. Jadi Dr. Esam, kita belajar kunci berkat dari perempuan-perempuan ini. Dan terakhir mereka kawin dari suku Manasye dan menjaga warisan. Mereka sangat patuh jika Tuhan katakan ini, itu akan menjadi seperti yang dia Benar. katakan, seperti yang Tuhan katakan. Inilah berkat ketaatan. Hal yang menakjubkan. Kita telah selesai mempelajari kitab Bilangan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah bagi Anda untuk memberitahu kami pesan terakhir yang kita pelajari. Kitab Bilangan. Mohon ingatkan kembali apa topik dari kitab Bilangan. Apa yang diungkapkan pada kita. Peringatan apa saja di dalamnya. Topik kitab Bilangan adalah padang gurun. Dan perjalanan kita di dalamnya, dan di sini kitab Bilangan menyajikan padang gurun selama 40 tahun. Apa yang terjadi dalam sejarah umat Tuhan di padang gurun? Bagaimana posisi umat Tuhan dari yang benar dan yang salah, dan bagaimana sikap umat Tuhan terhadap Tuhan? Dan Benar. saya pikir itulah pelajaran hidup. Selama saya berjalan, saya belajar dua hal, siapa saya dan siapa Ya. Tuhan. Siapa saya dan siapa Tuhan itulah pelajaran yang akan terus kita pelajari sepanjang hidup kita. Sampai perhentian terakhir, sampai mereka akan memasuki negeri. Dan kecenderungan mereka untuk gagal ada di sana. Dan Oke. kecenderungan mereka untuk menyimpang ada di sana. Ya, Tapi semua ini dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan sampai saat-saat terakhir. Ada konflik antara kegagalan manusia dan anugerah Tuhan, tetapi dalam perlombaan ini, anugerah Tuhan menang. Ketika ada perlombaan antara kegagalan manusia dan kegagalan Tuhan, anugerah Tuhan akan menang pada akhirnya, dan itu membuat saya menghargai Tuhan, hal yang membuat saya hidup positif benar. Ini adalah penghargaan yang besar untuk Tuhan. ya, Kita harus berhenti mencoba dan biarkan pencobaan menjadi pekerjaan ilahi dalam kita. Jadi kita harus mendekati Tuhan untuk memberinya kesempatan untuk pekerjaan ilahi di dalam kita. Dan ketika kita memberi kesempatan untuk pekerjaan ilahi dalam kita yang akan membuat kita hidup benar, tanpa melupakan bahwa kita sangat lemah dan sangat tidak berdaya, dan bahwa kerusakan yang muncul pada orang-orang mungkin muncul dalam diri kita. Dan yang melindungi kita adalah mencari perlindungan terus-menerus di dalam Tuhan. mohon ingatkan kami kembali tentang bagian-bagian dari kitab ini. Kitab Bilangan supaya orang yang kita kasihi mengingatnya. Kitab ini terdiri dari 36 pasal, berbicara perjalanan orang-orang di padang gurun. Ya. Ada 3 bagian. Mohon Dari ingatkan pasal lagi. 1 sampai pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, persiapan perjalanan. Dia mempersiapkan mereka karena perkemahan harus diatur. Dan masing-masing harus tahu tempatnya, dan orang-orang perang harus siap, dan orang Lewi harus mengetahui tempat mereka, dan para imam harus mengetahui tempat mereka dan mengadakan Paskah. Baik, Setelah itu perjalanan dimulai dari ayat yang ke-11 pasal 10. Dan berlanjut sampai mereka mencapai dataran Moab dalam pasal yang ke-20. 20. Itu adalah perjalanan selama 39 tahun, dan mereka mulai berjalan di tahun kedua dan terus berjalan selama 39 tahun, dan mereka menetapkan hal-hal yang telah kita bicarakan. kita dapat mengatakan dari Mesir ke Gunung Sinai, Dan dari setelah pasal itu 1 sampai pasal 10 ayat 10. Dan Benar. dari pasal 10 ayat 11 sampai pasal 20 dari Sinai. ke Kades Dan Barnea. dari pasal 21 sampai akhir, tahap terakhir. Itu tahap terakhir di mana mereka mencapai batas sungai. Dari Kades Barnea sampai ke batas-batas Kanaan. Sampai batas negeri Baik, Kanaan. di mana kita menemukan Kristus dalam kitab ini? Di semua kitab ini, Seperti apa? dalam semua yang ada di kitab, seperti sinyal kematiannya, seperti Paskah, seperti lembu Lembu merah, seperti ular-ular tembaga, Kota-kota perlindungan, seperti kota-kota perlindungan, seperti Kristus yang dibangkitkan di atas tongkat, tongkat Harun, seperti di awan, benar. seperti di Dia mana adalah bintang fajar. dia adalah bintangnya, Dialah ada tongkat nubuat kerajaan tentang yang akan dia, memerintah. dialah tongkat kerajaan yang akan terbit dan bintang fajar di pasal 24. Tidak ada pasal yang bebas dari pandangan sekilas yang menakjubkan tentang Kristus. Kristus memenuhi kitab suci. Kitab suci tidak berbicara tentang apapun kecuali Kristus. Jika saya tidak dapat menemukan Kristus di halaman kitab suci manapun, maka saya belum memahaminya. Benar, Kristus adalah kunci untuk memahami semua kitab dalam Alkitab. Dan Tuhan tidak ingin berbicara tentang siapapun Karena kecuali kesaksian dia. Kristus adalah roh nubuat. Saya bertanya-tanya tentang orang-orang yang mengatakan bahwa kita berusaha menemukan Kristus di setiap halaman. Siapa lagi yang patut ditemukan? Sebenarnya kita mengasihinya dan ingin dia di setiap halaman. Jika Anda tidak mencarinya dan tidak dapat menemukannya, kamu akan kalah. Tapi saya mendapat banyak manfaat dan menikmati banyak setiap kali saya menemukan Kristus di halaman kitab suci. Terima kasih, saya senang mempelajari kitab ini bersama Anda dan saya yakin bahwa semua pemirsa Terima juga kasih, saya menikmati juga. program Tuhan ini. memberkati Anda. Dan kita akan bertemu dalam kitab lain dengan kasih karunia Tuhan. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode hari ini?
Kita telah mempelajari dan melihat Kristus dalam segala hal dan di setiap halaman dalam kitab Bilangan. Jika seseorang membunuh secara tidak sengaja, ia melarikan diri ke kota perlindungan dan dia bisa tinggal di sana sampai kematian imam. Ini menunjuk pada kematian Kristus di kayu salib yang menyelamatkan kita dari upah dosa dan memenuhi persyaratan keadilan Tuhan. Kita telah melihat bahwa kitab Bilangan adalah kitab padang gurun tempat mereka telah berjalan selama 40 tahun. Dan mereka telah membuktikan kegagalan mereka. Namun kita melihat di akhir perjalanan bahwa anugerah Tuhan dan kesetiaan Tuhan masih ada terlepas dari kondisi mereka. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan Sama-sama. memberkati. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, setelah kita selesai mempelajari kitab Bilangan dan isi hati manusia dan kegagalan orang-orang terungkap, tapi kesetiaan Tuhan dan kebenaran akan janjinya muncul. Kita harus belajar untuk membuat diri kita bukan siapa-siapa dan kehilangan harapan pada diri kita sendiri. Dan mulai mempercayakan diri kepada Tuhan, percayakan hanya pada kesetiaannya karena Dia setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan mulai mempelajari Injil Lukas yang merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.